Bismillahirrahmanirrahim. Daily Vlog. Baik, suatu hari di sebuah masjid ada pengajian rutin. Sang ustaz yang menyampaikan kajian, beliau membahas beberapa hal terkait dengan masalah niat dan ibadah. Yang hadir jamaahnya banyak, termasuk di antaranya ada yang hadir di situ seorang tukang beca. Tahu tukang beca? Tahu. Beca ada di sini beca? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kok bapak tahu beca? Pernah ke Jogja. Yang rodanya 3. Di Jakarta juga sudah tidak ada. Ini cerita di awal tahun 90-an. Si tukang beca ini mendengarkan ustaz ceramah. Kata si ustaz apa? Hadirin bapak ibu yang berbahagia, kalau punya hajat, tahu hajat? Tahu. Punya keinginan, punya kemauan, ada beberapa syarat. Tukang beca mendengar. Yang pertama, kuatkan niat, karena semua tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, jangan lupa usaha. Maksimalkan usaha, kata si ustaz. Karena Rasulullah bersabda, al-insanu bitakbir wallahu bitakbir. Kewajiban manusia berusaha biar Allah yang menentukan. Lalu yang ketiga, berbuat baik dalam arti bersedekah. Namun kata si ustaz lanjut, ketika awal bersedekah pasti Allah langsung uji, apalagi yang belum terbiasa bersedekah. Nah, ketika diuji di awal sedekah, maka lawanlah itu, hadapi itu dengan zikir dan sholawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, atau sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi 3. Apa tadi Pak? Subhanallah. Kuat niat. Yang kedua, usaha, maksimalkan. Yang ketiga, sedekah dan pasti diuji. Si tukang beca kan pulanglah dia ke rumah, di rumah ngobrol dengan istrinya. Dia bilang apa? Mama, Pak, kalau orang sini panggilan kesayangan buat istri apa Pak? Mbak. Panggilannya mbak. Saya aja dengannya mau muntah. Mama, saya bingung. Kata ustaz tadi ceramah, kita nih kalau punya niat harus perkuat niat. Sedangkan kita niat haji nih sudah lama mau haji. Oh iya, siap. Tapi kita nggak punya uang. Bagaimana caranya? Sedangkan kita harus usaha dan harus sedekah. Kata istrinya apa? Ya sudah, besok hari Jumat, besok bapak sedekah, ayah sedekah, tidak harus dengan uang. Kan waktu ibu ngaji juga yang saya tahu, kalau sedekah itu tidak harus dengan uang, bisa juga dengan tenaga. Tukang beca mikir, mau kalau gitu besok saya narik beca, cari penumpang, tapi setiap penumpang tidak saya pungut biaya. Paham maksudnya? Jumat pagi sudah siap-siap, dia bawa becanya, dia taruh di bawah pohon. Dia niat siapapun yang naik beca tidak dia pungut biaya. Duduklah dia di atas becanya sambil menunggu penumpang.
di bawah pohon beringin yang rindang, angin sepoi-sepoi. Sambil tiduran, namanya kena angin, ngantuk, tidur. Tidak jauh dari situ ada mobil Fortuner GR tahun terbaru. Tiba-tiba berhenti, mogok. Yang bawa mobil keluar, badannya besar. Ini kalau hitungan kulkas, bapak bayangin kulkas 2 pintu. Sebesar itu mau keluar dari Fortuner susah, berat. Ternyata mobilnya mogok, dia keluar, tutup pintu, dia lihat handphone, baterai habis, sudah tidak nyala. Dia bingung, rumahnya sebentar lagi, tidak jauh. Tidak lebih dari 1 kilo sudah sampai, tapi mobil mati. Mogok nggak mungkin jalan kaki. Dia celana celinguk, tahu celana celinguk Pak? Tengok kanan, tengok kiri. Apa yang bisa saya naikin nih supaya saya sampai di rumah? Pas nengok ke belakang, ngeliatlah yang tadi di bawah pohon beringin siapa? Tukang beca. Tukang beca. Ada tukang beca. Dia hampiri jalannya ngos-ngosan. Tahu ngos-ngosan? Lelah, capek. Kenapa? Karena badannya besar. Itu tukang beca lagi tiduran, dicolek sama dia. Mas. Kebetulan itu yang naik mobil Pak Haji pakai cici. Dicolek tukang beca, mas, pas melek tukang beca kaget, mosok. Ini manusia planet mana? Badan yang gede banget. Ya ada apa Pak Haji? Mobil saya mogok mas. Saya rumah nggak jauh, boleh nggak anterin saya? Siap. Dia ingat kata Ustadz semalam. Awal kali mau sedekah pasti diuji dengan ujian yang berat. Ini bukan cuma ujian yang berat, emang bebannya berat. Mau nggak mau silahkan Pak Haji naik. Masya Allah, beca harusnya 2 orang pas. Ini 1 orang masih kurang. Saking besar badannya, saking kecil becanya. Itu si tukang becanya kurus. Ya Allah, tapi dia ingat kata Ustaz, inilah ujian ketika kita mau berbuat baik. Ya sudah, bismillah. Dia kayu, tahu di kayu Pak? Dia anjur. Ya. Goes. Digoes. Dia goes. Subhanallah, itu berat Pak. Tapi dia ingat, Bapak ingat gak pesan Ustaz tadi? Kalau diuji dengan yang berat, bacalah zikir dan sholawat sambil menggoes Pak. Itu badannya berat, tukang beca terus dia baca Subhanallah. Untung gak keluar dari belakang. Zikir sudah, sholawat tambah lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Berapa? 100 kilo. Baru dikayu sebentar, di depan ada papan nutupin jalan, dihalangi, ditulis maaf, jalan terganggu, sedang ada hajatan, ada pesta. Tukang beca nanya, ya Allah Pak Haji, ini masih jauh nggak? Dekat, ada hajatan, muter sedikit Pak, nanti saya tambahin lagi Bapak, tenang aja. Oh siap Pak, Bapak tahu tukang beca kalau mau mindahin penumpang kan harus di belakang diangkat roda belakangnya, betul nggak? Masya Allah Pak, ini yang naik beruang sirkus. Itu pas dia mau diangkat berat Pak sendiri, Masya Allah, alhamdulillah sampai juga ketoklah ke sana. Pas di kayu ke sana tidak lama jalannya nanjak. Kiamat sudah dekat. Pas jalannya nanjak, waduh Pak, itu zikirnya tambah kejepit lagi Pak mulutnya. Untuk si Pak Haji yang badannya gede, sadar diri, apa kata Pak Haji? Mas, sampean capek, jangan ditanya Pak.
Bagaimana kalau kita tukar posisi? Kata tukang beca, alhamdulillah Bapak sadar Pak. Tukarlah posisi, tukar posisi. Tukang becanya yang ngurus di depan, itu yang naik beca Pak Haji badannya gede, mau naik ke atas pedal, yang di belakang nggak muat, didorong sama dia. Masya Allah, baru kali itu ada penumpang dorong tukang beca. Dorong keringetan sampai alhamdulillah di rumahnya. Kata si Pak Haji sambil ngos-ngosan, Mas, ini saya kasih uang ya 50.000. Biasanya kalau kesini 20.000. Karena Mas udah ngos-ngosan, saya tambahin. Itu nggak mati duit. 30.000 selesai. Kata Bang Beca apa? Ditolak. Maaf Pak Haji, bukan saya nolak rezeki. Saya sudah niat Jumat ini siapapun yang naik beca saya nggak saya ambil, hitung-hitung saya sedekah dengan tenaga. Kata Pak Haji, please ambil Mas, ambil. Tidak, saya sudah niat sedekah. Hatinya Pak Haji kesal. Ini bukan beca, udah miskin, sombong. Di mana-mana kalau mau sombong orang kaya, ini miskin aja sombong. Ambil Pak, enggak. Saya sudah niat sedekah. Dalam hatinya, oke, besok Jumat depan saya naikin lagi becanya. Berlalulah 1 minggu, ketemu Jumat tukang beca lagi nungguin lagi Pak penumpang biasa pagi-pagi. Jumat berikutnya itu Pak Haji dari jauh kelihatan sama tukang beca datang, dong. Kata tukang beca, waduh kiamat sampai. Pak Haji mau lagi? Enggak, saya sengaja mau naik beca. Wah naik lagi Pak, Masya Allah, badannya seminggu nambah 3 kilo. Alhamdulillah itu pesta sudah selesai, tinggal lurus sampai Pak Haji turun. Mas ini yang saya tunggu-tunggu. Sampai kemarin saya kasih 50.000 nolak. Ini sekarang saya kali 10 kali lipat. Berapa Bu? 50.000. Besoknya 10 lipat berapa? 500.000. Masa iya Bapak mau nolak lihat uang 500.000? Dan maaf Mas, ini bukan buat sampean, jangan GR. Ini buat istri sampean. Nolak rezeki istri haram, dosa. Tukang beca senyum, kata tukang beca, Pak Haji yang sudah niat sedekah tiap Jumat bukan cuma saya, istri saya kalau pagi dagang nasi uduk. Tahu nasi uduk? Tahu. Di sini nasi kuning. Ada nasi kuning di sini. Ada. Mana Pak? Oh pagi. Besok pagi. Dagang nasi kuning, kalau hari Jumat istri saya digratisin. Siapapun yang lewat boleh ambil. Saya mau sedekah dengan nasi kuning saya. Jadi maaf Pak Haji, uang yang 500.000 tidak bisa saya ambil. Kalau niatnya buat istri saya Jumat ini juga niat sedekah. Kesel itu Pak Haji. Sombong. Ini orang kaya sombong. Kalau sombong lebih dari sombong. Ini sombong banget, Masya Allah. Buat istri Bapak bukan buat Bapak. Enggak, mohon maaf. Istri saya sudah niat sedekah. Dalam hatinya Jumat depan saya naikin lagi Pak, betul datang lagi selesai sampai rumah enggak tanggung dikresek 500.000 kali 10 berapa? 5 juta. Masya Allah. Sekarang Bapak saya tanya, jawab yang jujur. Enggak Bapak tukang beca, 50.000 Bapak tolak, 500.000 Bapak tolak. Kalau 5 juta kira-kira ditolak apa ambil? Allah memang maha tahu. Untung bukan Bapak tukang beca. Ini dikresek 5 juta. Buat siapa Pak Haji? Bukan buat sampean, jangan GR. Istri saya juga nolak. Bukan buat istri sampean, GR. Buat siapa Pak Haji? Ini 5 juta buat anak-anak sampean. Kasih sedekah dari saya.
Kalau sampai nolak dosa. Pak Haji senyum. Si tukang becaknya senyum bilang apa? Pak Haji, maaf, yang niat sedekah hari Jumat bukan cuma saya, bukan cuma istri saya. Anak-anak saya setiap saya kasih uang jajan dia sisihkan, dia tabung. Jumat selalu dia bersedekah teman-teman yang anak yatimnya itu. Jadi maaf Pak Haji, uang 5 juta tidak bisa saya terima, walaupun untuk anak saya, karena anak saya Jumat juga belajar sedekah. Masya Allah. 50 lewat, 500.000 lewat, 5 juta lewat. Pak Haji makin kesel, nggak mempan. Besok saya cari rumahnya yang mana. Penasaran, kepo ya. Besoknya dia tanya sama teman-temannya, di mana rumah tukang beca yang sombong itu. Di pinggir kali Pak, sebelah rel kereta. Dia samperin siang-siang, Masya Allah Pak, rumahnya dari gubuk reot, miring, kena angin mungkin terbang. Tahu reot Pak? Tahu. Batakonya setengah, atasnya dari bambu. Dia ketok-ketok pintu, Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Berapa kali ketok pintu itu harusnya? 3. Kedua kali Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum 3 kali, gak ada yang jawab. Kemudian dari dinding bambu bilik itu Pak, kan kalau dari bambu suka ada yang bolong-bolong tuh Pak ya, namanya dari bambu. Dia penasaran, dia ngintip. Nah, masuk matanya segini, dia lihat ada orang apa enggak. Sudah 3 kali salah, gak ada yang jawab. Dia lihat, ya Allah, itu lantai rumahnya dari tanah. Lemarinya kayu model lama miring, isinya cuma piring kaleng dan gelas kaleng. Itu pun udah pada geroak, bahasa Betawinya geroak, tahu Pak? Pada gompal, tahu gompal? Coplok. Ya Allah, ini betul-betul orang susah. Kata Pak Haji, oh si tukang becak ternyata golongan Romusa. Tahu Romusa? Rombongan muka susah. Oh ini orang susah, tapi kenapa rezeki saya ditolak? Dia intip, tiba-tiba sayung-sayung dia dengar ada suara, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, lagi sholat berjamaah. Yang tadi matanya di sini, dia ganti kupingnya yang kepo. Dia pengen tahu orang susah kalau doa biasanya isinya serba minta. Orang susah serba minta, namanya juga susah, pasti banyak minta. Dia kepo, dia masukin telinganya, sayup-sayup dia dengar si tukang beca doanya bagaimana. Ya Allah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Apa kata tukang beca? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau begitu banyak memberikan nikmat kepada keluarga kami. Ya Rabbana, orang sedemikian susah masih berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan istri yang amanah, yang dengannya dia biasa bersedekah. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan anak-anak yang sehat, rumah kami yang seperti surga, rezeki kami yang begitu luas. Ya Allah, sedikit pun tidak ada kalimat meminta Pak, semuanya kalimat memuji pada situasinya seperti itu. Masya Allah. Ngomong-ngomong, si Pak Haji kan dengernya nyender, yang disenderin bubuk reot. Dia nyender, ya Allah saking busuk dengerin doa. Ya Allah Pak, lumpuh. Karena rumah satu-satunya itu pas lumpuh, itu anak-anak ada 3 orang tukang becak bilang apa? Ya Allah ayah, rezeki nomplok dari langit. Padahal baru ada yang jatuh. Ya Allah, itu Pak, si Pak Haji terseok-seok nyamperin. Tahu nyamperin? Ya.
terseok-seok menghampiri si tukang beca, diambil tangan itu tukang beca, diciumi oleh Pak Haji. Ya Allah, Bapak terima kasih ya Allah. Seumur-umur saya hidup, baru ini saya merasakan betapa saya tidak banyak bersyukur ya Allah. Saya apa yang kurang dari hidup saya tukang beca, kata Pak Haji. Saya bergelimang harta istri saya, setiap hari keluar negeri pulang pergi, anak saya sekolah di luar semua pinter-pinter, saya sekarang serba sendiri, harta terasa hampa, hidup saya terasa lelah. Ketika saya mendengarkan doa dari mulut Mas, ya Allah, terasa sesuatu seperti air yang membasahi kerongkongan saya yang sudah lama haus. Terima kasih Pak, sudah memberikan pelajaran yang berharga. Si tukang bedanya sambil ngomong bingung, Pak mau bilang apa, nggak bisa berkata-kata. Apa kata Pak Haji? Mas, sampean boleh nolak 50.000 saya, sampean boleh nolak 500.000 saya, sampean boleh nolak 5 juta saya, tapi saya berharap yang sekarang dengan sampean tolak. Kenapa Pak? Kata tukang beca. Catat Mas, istri dan anak-anak, tahun depan saya berangkatkan haji semua sama-sama. Subhanallah. Bukan cuma itu, saya punya sekolahan baru jadi, belum ada siswa-siswinya. Di pojok sekolahan saya ada kantin, sudah saya siapkan rumah untuk penunggunya. Saya belum bisa percaya ke setiap orang. Silakan ditempati rumah itu, ganti rumah Mas yang rubuh ini. Subhanallah, Pak, itu ahli sedekah ya. Orang kalau sudah ahli sedekah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sedekah enggak akan ketukar, Pak. Cuma niatnya harus lillahi ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir. Masih ada yang ingetin kita, masih ada yang nasihatin kita. Jangan lupa hidup di dunia kita ini sementara, tidak ada yang abadi. Harta kita yang sesungguhnya bukan apa yang kita belanjakan di dunia,